akan ada waktu tak untuk nanti masuk di kelas untuk seperti kelas? Iya, jadi itu seperti sekelas itu insya Allah hari Senin atau hari Rabu. Kebetulan nanti sepertinya di kelas 12 IPA antara IPA 1 dengan IPA 2. Jadi ya, bisa saya masuk di situ? Ya bisa. Bisa. Terima kasih banyak Ibu Nur Aisyah. Apa tujuan pembelajaran tak nanti untuk ke depannya? Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, materi KD pertama dulu yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 13-14. Di sini membahas tentang saling menasihati. Jadi saling menasihati antar teman, yaitu yang pertama adalah bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertama-tama di sini jam pembelajaran yang saya terapkan di kelas yang pertama adalah yang kami gunakan adalah metode talaki. Metode talaki itu dalam bahasa Al-Quran diartikan bahwa adanya kerjasama antara guru dengan peserta didik. Artinya di sini berkolaborasi, di mana guru menyampaikan atau menyebutkan ayat tersebut, kemudian peserta didik itu mendengar dan melihat secara langsung, sehingga apa yang disampaikan oleh guru tersebut bisa didengarkan dan diucapkan dengan baik secara langsung. Kemudian yang kedua kami di sini menggunakan metode peer teaching, yaitu menampilkan teman sebaya, artinya tutor sebaya. Mengapa di sini kami menggunakan tutor sebaya? Agar kita itu mudah untuk memfasilitasi siswa, karena ada beberapa kelompok di sini yang kami ingin arahkan bagaimana bisa membaca, kemudian menghafal secara fasih, secara tartil, secara mahrajul huruf sesuai dengan bacaan ayat surah Al-Luqman tersebut. Jadi kami di sini menggunakan tutor sebaya, yaitu temannya sendiri, sehingga anak-anak tersebut tidak kaku. Karena kadang kalau gurunya agak kaku, tapi kalau teman sendiri cara penyampaiannya itu bagus dan sederhana, dan di sini tidak ada batasan antara siswa dengan siswa itu sendiri. Beda kalau gurunya ada segan atau malu untuk menghafal. Jadi seperti itu. Saya kira sangat bagus Ibu metode yang kita berikan kepada peserta didik. Artinya bukan cuma guru saja yang aktif di dalam kelas, tapi anak-anak ini, peserta didik ini yang aktif secara langsung, dan dia bisa mengetahui apa yang diberikan, surat apa yang diberikan, dan dia secara langsung untuk menghafal. Betul. Kemudian Bu Nur Aisyah, area pengembangan yang akan dicapai kira-kira apa di situ? Area pengembangan yaitu kami berharap peserta didik itu mampu menganalisis Quran surah Al-Luqman ini ayat 13-14 dengan cara seperti tadi di tujuan pembelajaran, yaitu mampu membaca sesuai dengan tartilnya, sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan mahrajul hurufnya. Nah, setelah mampu dibaca, kemudian kami juga berharap yaitu dihafal. Kan di aspek Al-Quran itu selain membaca, kita juga bagaimana menyampaikan, bagaimana mengarahkan untuk menghafal. Jadi setelah membaca, kami juga berharap peserta didik itu mampu menghafal Quran surah Al-Luqman ini ayat 13 sampai 14. Jadi itu. Nah, setelah dihafal, kemudian kami berharap peserta didik itu mampu menganalisis asbabun nusulnya. Asbabun nusul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Mengapa ayat Al-Quran turun? Karena pada masa itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya pada saat itu ada kisah tentang Al-Luqman, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya dengan baik. Nah, sehingga itulah kita menerapkan kepada peserta didik bagaimana
bisa seperti itu. Jadi itu pembelajaran apa tadi yang strategi apa? Area. Seperti itu. Berarti setelah itu Guru Aisyah memberikan strategi apa? Oh iya, jadi strategi di sini kami menggunakan ada pembelajaran. Strategi kami ada secara pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung itu yaitu dalam bentuk ceramah. Ya. Kemudian kami memberikan latihan. Kemudian ada lagi demonstrasi. Nah, demonstrasi ini sangat kami perlu terapkan di kelas. Mengapa? Karena kalau kita di aspek Al-Quran itu kan harus kita mendemonstrasikan di depan kelas, sehingga anak-anak tersebut mudah memahami apa yang guru sampaikan dengan secara tidak langsung, maka peserta didik itu akan ini seperti ini gerakan cara membacanya, cara ini. Berarti ada apresiasi yang kita berikan kepada siswa atau semacam award. Iya, ada. Jadi selain pembelajaran langsung, kami juga menggunakan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung ini adalah lebih bagus lagi, yaitu siswa di sini lebih banyak terlibat. Iya, lebih banyak terlibat langsung antara teman dengan temannya, berkolaborasi, bagaimana membaca Quran surah ini, kemudian bagaimana menghafalnya. Nah, tugas kita sebagai ditentukan, Bu. Iya, harus ditentukan karena memang materinya di sini ada dua, surah Al-Luqman dengan surah Al-Baqarah. Namun kami di sini supaya anak-anak itu tidak merasa terbebani, maka kami cuma memberikan satu surah saja. Ini surahnya ini ada dua ayat, jadi ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian seperti tadi kembali lagi pembelajaran secara tidak langsung, siswa lebih banyak berperan aktif. Jadi guru hanya memantau, guru hanya menyelidiki sampai di mana pembelajaran anak-anak ini, apakah sudah dikuasai atau belum. Kemudian setelah kita memantau, kemudian kita memberikan apresiasi. Oh iya, bagus, supaya anak-anak tetap semangat ya, Bu. Selalu termotivasi ke depannya. Iya. Kemudian ada lagi strategi yang kami gunakan, yaitu strategi inquiry learning. Inquiry learning itu siswa atau peserta didik itu mampu menganalisis asbabun nuzulnya ini. Oh, ini ayat diturunkan karena apa? Oh, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi apa lagi, yaitu bagaimana kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya mengabdi terhadap orang tua. Nah, selain itu kita harus menampilkan pengalaman kita, apakah ketika kita di rumah, bagaimana kita mengabdi kepada orang tua. Ada banyak contohnya cara mengabdi kita kepada orang tua, apakah dengan membantu orang tua di rumah, mengurangkan beban pikirannya, mengurangi beban pekerjaannya. Jadi saya kira seperti itu strategi pembelajaran kami di kelas. Saya kira cukup menarik ya, Bu ya. Semoga anak-anak tetap selalu termotivasi dengan pembelajaran ini. Insyaallah. Terima kasih Bu Nur Aisyah atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga ketemu di observasi berikutnya di dalam kelas. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Surah Luqman ayat 13 saja. Ayat 13 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa isqala dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, janganlah sekali engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar
kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat 13. Iya. Itu saja. Aplaus dulu sudah di. Ya, kurangnya mau dimakan, namun untuk pekan berikutnya kita masih akan ada materi ini ya, belum tuntas ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nur Aisyah? Alhamdulillah sehat. Bu Yanto, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Ibu Nur Aisyah. Sehubungan apa yang Ibu di kelas setelah observasi, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran berlangsung tadi? Iya, alhamdulillah merasa senang. Jadi menyampaikannya merasa senang dengan menyampaikan materi yang kami sampaikan. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana? Iya, alhamdulillah sudah sesuai rencana. Dapatkah Ibu ceritakan hal-hal apa yang dirasakan memuaskan dari proses pembelajaran Ibu tadi di kelas? Iya, waktu saya di kelas tadi itu, alhamdulillah anak-anak sudah memahami, namun ada juga sebagian yang belum paham. Bagaimana pikiran Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan pada saat observasi? Perkiraan saya ketercapaiannya hanya 70% sampai dengan 75%. Apa yang menjadi kesulitan siswa setelah Ibu hadapi di pembelajaran itu? Kesulitan yang dihadapi siswa itu adalah sulitnya menghafal surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Jadi perlu adanya bimbingan khusus. Apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu yang Ibu hadapi? Jadi kita menyampaikan materi itu secara pelan-pelan dan butuh proses agar anak-anak itu mudah memahami dan mudah menganalisa. Baik, marilah kita bersama-sama Bu ya, kita identifikasi apa yang perlu Ibu tingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru Ibu lakukan. Ya, jadi kita sudah menyampaikan materi itu secara maksimal. Namun kita juga tetap mengontrol siswa untuk melakukan tugas-tugasnya, kemudian mengumpulkan tugas-tugasnya, seperti itu. Dengan demikian, apakah Ibu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya setelah Ibu memberikan kesempatan untuk menghafal? Iya. Kembali kami merefleksi materi yang lalu, jadi disuruh diarahkan kembali untuk mengulang pembelajarannya, yaitu menghafal atau mendemonstrasikan surah Al-Luqman. Terima kasih Ibu. Apakah ada kesan dan pesan Ibu setelah pembelajaran tadi selesai? Alhamdulillah proses belajar lancar, interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta kolaborasi yang baik. Terima kasih banyak Bu Nur Aisyah atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Erna. Baik Ibu Erna, baik Ibu Aisyah, terima kasih telah membersamai kami di kegiatan yang kelima, yaitu program yang berpihak kepada murid. Yang mana di sini sebelum melaksanakan P5 hari ini, calon guru penggerak Ibu Erna mengadakan pembimbingan kepada Ibu. Alhamdulillah Ibu yang bersedia untuk dibimbing oleh Ibu Erna dalam pembuatan LPP berdiskresiansi dengan KSE. Dan Ibu Kaisa sudah diobservasi langsung di kelas dengan Ibu Erna, dan hari ini adalah tahapan pasca observasinya. Terima kasih, semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Dan Ibu Erna mendapatkan gelar guru penggerak. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga Bu. Terima kasih.